Shalom, selamat siang buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Mohon maaf tadi saya mau live streaming, tapi sepertinya sinyalnya terganggu, saudara ya. Jadi daripada saya live streaming, sinyalnya terganggu, jadi tidak enak didengar, sehingga saya buat video biasa aja, saudara, supaya suara saya jelas dan tidak putus-putus, ya kan, saudara. Jadi sebelum saya menceritakan kesaksian saya, ini saya akan menceritakan kesaksian saya mengapa saya bisa meninggalkan Islam dan mengapa saya percaya kepada Tuhan Yesus sampai sekarang ini, sampai saya mengapa iman saya semakin kokoh kepada Tuhan Yesus. Saya akan menceritakan kesaksian saya, saudara, dari awal sampai sekarang ini, sampai saya jatuh sakit dulu ya, dulu saya sakit tidak ada harapan hidup, itu akan saya ceritakan semua, saudara ya. Jadi supaya Bapak Ibu mendengarkan kesaksian saya dari awal sampai akhir, jangan dipercepat videonya, tapi tontonlah dari awal sampai akhir. Amin, saudara. Jadi sebelum saya menceritakan kesaksian saya, buat kita semuanya, saya mau doa dulu buat Bapak Ibu yang menonton video saya ini, yang cinta kepada channel saya, Army of God. Amin, saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di siang hari ini Tuhan, hamba-Mu bisa menyapa saudara-saudari seiman Tuhan. Hamba ingin menyampaikan kesaksian hamba Bapa kepada anak-anak-Mu Tuhan, agar kami tetap kuat dan tetap semangat apapun pergumulan kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan Yesus, di siang hari ini Bapa, biarlah Tuhan Engkau mengurapi lidah hamba-Mu ini Bapa, untuk menyampaikan kesaksian hamba-Mu ini Bapa, agar menjadi berkat buat saudara-saudari seiman Tuhan Yesus. Dan hamba juga tidak lupa mendoakan saudara-saudari seiman bagi yang sedang mengalami pergumulan apapun Tuhan, sedang sakit rumah tangga ataupun masalah ekonomi Tuhan, biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan Bapa dalam segala pergumulan mereka Bapa, agar mereka tetap kuat dan tetap semangat, bahwasanya mereka masih punya Tuhan yang hidup dan ada bersama kami di siang hari ini. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan di siang hari ini kesaksian yang ingin hamba sampaikan Bapa buat saudara-saudari seiman Tuhan Yesus menjadi kekuatan di dalam hidup kami Bapa. Oleh karena itu Bapa, hamba tidak lupa juga mendoakan keluarga besar hamba yang ada di Sumatera Utara Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati kehidupan keluarga besar hamba Bapa, jauhkan segala mara bahaya dari kehidupan mereka, kesehatan mereka Tuhan Yesus, jagai Bapa, berkati kehidupan mereka Bapa. Jikalau mereka sedang sakit ataupun masalah rumah tangga ataupun masalah ekonomi, biarlah Tuhan Engkau topangkan tangan-Mu, ulurkan tangan-Mu Bapa. Berkati kehidupan mereka Tuhan Yesus, jamah hati dan pikiran mereka Tuhan Yesus, agar mereka lebih lagi mendekatkan diri kepada Engkau Bapa, agar mereka sungguh-sungguh benar-benar mencari wajah-Mu Tuhan Yesus, agar mereka tahu bahwasanya Engkau sudah dekat Tuhan Yesus, agar mereka tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba juga tidak lupa mendoakan pemimpin bangsa kami Bapa yang telah Engkau percayakan Tuhan Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPRI, DPRI, DPRD, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Panglima TNI, Kapolri, Dokter, Suster, Bruder Tuhan Yesus, Kapolres, Kapolsek, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah Tuhan Yesus. Biarlah pemimpin-pemimpin kami ini Bapa, Engkau berkati kehidupannya Tuhan Yesus, dan juga keluarganya, tugas-tugas mereka Bapa. Berkati, berikan kekuatan kepada mereka agar mereka tetap kuat dan semangat menjalankan tugas-tugas mereka Bapa. Terima kasih Bapa, agar mereka bisa melayani masyarakat dengan mempunyai kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin kami Bapa yang bisa menjadi berkat buat masyarakat. Oleh karena itu Tuhan, hamba juga tidak lupa mendoakan bangsa ini Bapa, begitu banyak bencana alam di bangsa ini Bapa. Oleh karena itu semuanya hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau jaga bangsa Indonesia yang telah Engkau berkati ini Bapa. Jikalau ada kutuk di bangsa ini Bapa, ampuni Tuhan Yesus, ampuni Bapa.
Dan hamba tidak lupa juga mendoakan kota Bali Tuhan Yesus. Biarlah kota Bali Bapa, Engkau berkati Tuhan Yesus. Jauhkan bencana-bencana alam dari kota Bali Bapa, agar kota Bali menjadi kota wisata yang indah Tuhan, yang dikunjungi. Bahkan orang dari luar negeri mengunjungi kota Bali Tuhan Yesus. Oleh karena itu biarlah Tuhan Engkau berkati kota Bali Bapa, jauhkan bencana-bencana alam Tuhan. Tetapi hamba-Mu hanya berserah kepada Engkau. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan kesaksian hamba Bapa dari awal sampai akhir Tuhan, agar menjadi kekuatan dalam hidup kami, anak-anak-Mu yang mendengarkannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, urapi lidah hamba-Mu ini Bapa, agar menjadi berkat buat saudara-saudari seiman yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, setelah di siang hari ini, inilah doa hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu akan bersaksi Tuhan, dari awal sampai hamba-Mu Engkau sembuhkan di saat sakit, tidak ada harapan hidup Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu ini Bapa, cukupkan kehidupan hamba-Mu ini Bapa, jauhkan segala mara bahaya dari kehidupan hamba-Mu ini Bapa. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu Tuhan Yesus. Biarlah hanya yang nampak hanya kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Engkau Allah yang setia, Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya saudara. Selamat siang buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan, saya sudah berdoa buat Bapak Ibu dan buat bangsa kita juga, karena kita harus mendoakan ya saudara ya. Kita harus mendoakan bangsa kita agar dijauhkan dari bencana-bencana alam. Amin saudara. Jadi saya akan menceritakan kesaksian saya dari awal sampai saya jatuh sakit, sehingga iman saya kokoh kepada Tuhan Yesus saudara. Jadi begini saudara, dulu saya itu kan berangkat dari Pondok Pesantren Medan ke Wonogiri, Jawa Tengah. Jadi sesampai saya di Jawa Tengah, di Wonogiri, saya ada sekitar 2 minggu di Wonogiri saudara. Di Wonogiri ini cabang dari pesantren kami, pusatnya kan di Medan saudara ya, pusatnya di Medan. Jadi saya berangkat dari Medan ke Wonogiri, Jawa Tengah. Jadi sesampainya di Wonogiri saya ada sekitar 2 minggu di sana saudara. Jadi waktu saya di sana itu berkunjung saudara, begitu ya. Jadi sesudah saya berkunjung, sebelum saya berangkat ke Wonogiri, saya udah izin sama buya saya, pemimpin pesantren saya ya, pemilik pesantren saya sudah izin sama pemilik pesantren saya, yaitu buya. Saya udah izin, buya saya mau berangkat ke Wonogiri begitu toh. Jadi buya saya mengizinkan saya berangkat ke Wonogiri, dan akhirnya saya berangkat saudara. Sesampainya saya di Wonogiri, saya ada 2 minggu di sana, dan di situ saya bermimpi saudara. Saya mimpi saya mempunyai teman saya ini polisi, namanya Pak Nababan ya, Marga Nababan ya. Dia polisi dinas di Pekanbaru Riau. Dia agama Kristen saudara. Sesudah itu saya bermimpi dengan beliau. Beliau mengajari saya baca Alkitab. Sesudah itu beliau mendoakan saya. Sesudah itu saudara saya terbangun. Sesudah saya terbangun, saya telepon Pak Nababan polisi ini. Terus Pak Nababan ini bilang, waduh bang, bagaimana saya jadi merinding mendengar mimpi abang katanya. Jadi ya udahlah bang, dilupakan saja begitu. Sesudah itu saudara saya lupakan mimpi saya itu, saya lupakan. Sesudah itu ada berapa hari kemudian saya mimpi lagi dengan teman saya ini, Pak Nababan ini, polisi ini. Mimpi yang kedua, Pak Nababan ini membawa saya ke gereja dan memperkenalkan saya dengan pendeta. Sesudah itu pendeta mengajari saya baca Alkitab dan mendoakan saya. Sesudah itu saya dan Pak Pendeta ini dan Pak Nababan ini, kami bertiga berfoto-foto di depan mimbar saudara ya.
Sesudah itu selesai foto-foto, saya terbangun. Kok saya mimpi lagi begitu saudara. Sesudah saya mimpi lagi, saya telepon Pak Nababan polisi ini. Pak, saya mimpi lagi Pak. Saya bilang begitu saudara. Terus teman saya Pak Nababan ini bilang, loh mimpi apa Bang? Dia bilang begitu. Saya mimpi Bapak bawa ke gereja, Bapak kenalkan saya sama pendeta, dan pendeta mengajari saya baca Alkitab dan mendoakan saya. Sesudah itu kita bertiga foto-foto di depan mimbar. Saya ngomong gitu saudara sama Pak Nababan polisi ini. Dan akhirnya Pak Nababan polisi ini mengatakan kepada saya, Bang jadi merinding saya, katanya gitu. Saudara, saya jadi merinding katanya. Jadi sesudah itu saya di situ langsung berpikir saudara, waduh, ini mimpi saya ini kok aneh. Saya berpikir begitu saudara. Dan seumur hidup saya tidak pernah bermimpi seperti itu saudara. Baru itu saya bermimpi seperti itu, kan gitu. Jadi sesudah itu datang teman saya ini, waduh gimana itu Bang, katanya gitu. Saya juga merinding di sini dengernya, katanya. Jadi sesudah itu saya langsung berpikir, ini salah satu petunjuk. Saya berpikir seperti itu saudara, kenapa saya bermimpi masalah Alkitab dan saya bermimpi masalah pendeta, masalah gereja. Di situ saya berpikir begini, waduh ini mimpi saya ini nggak benar begitu toh. Dan saya di situ berpikir, berarti ini mimpi saya ini memang dari Tuhan Yesus begitulah ya. Dan akhirnya saya putuskanlah saudara untuk dibaptis. Dan saya suruhlah Bapak Nababan polisi ini untuk membaptis saya. Sesudah itu Pak Nababan polisi ini mencari pendeta-pendeta untuk membaptis saya, tetapi tidak ada. Saya telepon Pak Nababan, gimana Pak pendetanya ada Pak yang mau baptis, saya bilang begitu. Sesudah itu Pak Nababan bilang, belum ada Bang, tapi saya usahakan, saya cari-cari dulu, katanya gitu saudara. Sesudah itu Pak Nababan ini kan ada keluarga di Jakarta. Pak Nababan ini punya keluarga di Jakarta. Sesudah itu keluarganya Pak Nababan yang di Jakarta ini menelpon saya dan mengatakan saya ada punya pelayan Tuhan. Ada pelayan Tuhan yang mau membaptis Bapak. Dia ngomong begitu ke saya, keluarganya Pak Nababan ini. Dan Pak Nababan juga bilang begitu, ada ini yang mau membaptis abang, katanya. Orang Boyolali, Jawa Tengah, namanya Bang Sabto Haryono. Dan sesudah itu saudara, saya dibaptis sama Bang Sabto Haryono, orang Boyolali. Dia pelayan Tuhan penginjilan dari Isa Al-Masih saudara. Sesudah itu Bang Sabto ini membaptis saya di kolam renang Semarang. Sesudah saya dibaptis Bang Sabto ini, saya dibawa kesaksian ya. Saya dibawa ke kesaksian di daerah Semarang. Sesudah itu saya pertemuan di situ. Pertemuan di salah satu gedung ya, saya nggak tahu gedung apa itu. Dan sesudah itu saya bersaksi di situ, di gedung itu sudah saya bersaksi. Nomor HP saya diminta sama pelayan-pelayan Tuhan di situ. Sesudah nomor saya diminta sama pelayan-pelayan Tuhan di situ, saya berpikir, berarti mereka nganggap saya keluarga, saudara, begitu saudara. Dan sesudah itu saudara, saya dibawa sama Bang Sabto ini ke Ungaran Bukit Doa, Taman Gatsmani Semarang. Kami doa di situ saudara, doa. Dan sesudah doa, saya dibawa Bang Sabto juga ke rumahnya. Dan saya tinggal di rumah Bang Sabto ini di Boyolali selama 4 bulan saudara. 4 bulan. Jadi saya tinggal di rumahnya 4 bulan dan saya dibawa Bang Sabto ini pelayanan ya, bawa ke sana sini. Terus sudah itu dia mengajari saya tentang Tuhan Yesus begitu ya, belajar Alkitab begitu. Terus doa sama, memuji-muji Tuhan sama begitu saudara. Dan saya ada tinggal di rumahnya 4 bulan. Sesudah saya tinggal di rumahnya 4 bulan, pas saya tinggal di rumahnya Bang Sabto ini,
Di situ saya banyak yang menghakimi saya, saudara. Nomor saya diblok sama pelayan-pelayan Tuhan. Nomor saya diblok semua, saudara. Diblok, diblok, diblok. Ya kan? Terus saya berpikir, waduh, nomor saya diblok semua, gitu, saudara. Dan sudah itu nomor saya diblok semua. Bahkan saya kemarin itu pernah dimasukkan ke grup, ya. Ada grup apa itu saya nggak tahu, lupa. Sudah itu saya juga dikeluarkan dari grup. Waduh, ini maksudnya apa kan gitu. Nomor saya diblok semua, saudara, diblok sama pelayan-pelayan Tuhan ini, gitu kan. Dan akhirnya saya berpikir, ini udah nggak bener ini, gitu toh. Berarti mereka nganggap saya itu nggak keluarga gitu ya, nggak saudara begitu. Dan akhirnya saya berpikir, ini udah nggak bener begitu. Ternyata begini ya. Ternyata begini kelakuan mereka sama saya. Saya berpikir begitu. Akhirnya saya putuskanlah pergi, saudara. Sudah itu saya bicara sama orang tua Bang Sabto, dan saya juga ngomong sama Bang Sabto yang membaptis saya ini. Saya bilang, Pak, Bu, saya mau pergi, mau pulang ke Medan. Saya ngomong gitu. Dan saya juga ngomong sama Bang Sabto begitu. Saya mau berangkat ke Medan. Terus datang Bang Sabto. Datang Bang Sabto ini dibawanya lah saya ke Salatiga, ya, ke Salatiga, ke tempat ini, ke rumah, ke Salatiga, dibawa Bang Sabto inilah saya ke Salatiga, ke rumah ke rumah temannya gitu ya. Ada temannya di Salatiga. Terus saya tinggal di Salatiga. Terus saya ada berapa hari di Salatiga, saya langsung bilang, Bang, saya mau pergi, saya bilang. Saya, kemana kamu ya? Tanya. Terus saya bilang, saya mau pergi ke sana menemui pendeta. Saya bilang begitu, saudara. Dan akhirnya Bang Sabto ini mengapakan saya gitu ya, membiarkan saya. Ya udah, kalau mau pergi menemui pendeta ya nggak masalah, pergi aja, katanya gitu, toh, saudara. Jadi tadinya saya mau pulang ke Medan gitu kan, saya izin sama orang tuanya. Dan akhirnya Bang Sabto ini mengizinkan saya pergi mau menemui pendeta Advent. Saya ngomong gitu, saudara. Padahal enggak menemui pendeta Advent ini. Saya memang mau pergi aja gitu kan, meninggalkan beliau. Karena kan pelayan-pelayan itu udah pada ngeblok nomor saya gitu toh, udah memblok nomor saya. Dan kata-katanya juga ya tidak menyenangkan gitulah ya, kata-katanya teman-teman Bang Sabto ini begitu ya. Jadi saya itu berpikir, ya sudah, kalau mereka tidak, kelakuan mereka begini ya wes gitu. Saya berpikir begitu, saudara. Namanya saya juga kan dari ketua geng motor, saudara, dari orang jahat dulu ya. Jadi saya bisa dibilang orangnya keras gitu ya, keras gitu loh. Maksudnya keras itu ya nggak suka saya itu kalau sudah dihakimi gitu ya. Ya nomor saya diblok loh, saudara, diblok sama teman-temannya Bang Sabto ini, diblok. Ini ada apa, piye gitu, saudara. Dan akhirnya saya mempunyai nomor, saya ada punya nomor pelayan Tuhan, temannya Bang Sabto, dia namanya Ibu Nur ya, dia Ibu Nur. Bu Nur ini Bu Nur ini tidak memblok nomor saya gitu. Dan Ibu Nur ini memperkenalkan pelayan Tuhan ke saya. Ini ada teman saya, Mas Yahya, orangnya baik begitu toh. Dan akhirnya dikasih nomornya dan saya chattingan sama temannya ini. Dan akhirnya saya tinggal di ini, saya pergi meninggalkan Bang Sabto dan saya meninggalkan pelayan-pelayan Tuhan lainnya. Dan akhirnya saya hidup sendirilah, saudara ya, hidup sendiri, kos sendiri gitu ya. Dan sudah itu saya waktu tinggal di rumah Bang Sabto juga, saudara, banyak ancaman teror ya, banyak ancaman teror gitu ya. Bukan temannya Bang Sabto aja yang menghakimi saya, memblokir nomor saya, ya kan? Menghakimilah itu namanya, dia teman-teman Bang Sabto, pelayan-pelayannya semua memblokir nomor saya. Berarti mereka tidak menganggap saya saudara, tidak menganggap saya keluarga, kan begitu. Sementara saya itu memang sementara saya di situ udah selesai dibaptis toh. Berarti mereka ini nganggap saya ini apa gitu loh. 1000 kali pun ada manusia sampah ya, 1000 kali pun ada manusia sampah. Kalau memang kita itu manusia, pasti kita itu sampah kita tampung, kan begitu ya. Karena namanya juga manusia, kan begitu. Sedangkan binatang aja kita pelihara, kan gitu, saudara. Binatang aja kita pelihara, kita kasih makan.
apalagi manusia. Jadi manusia serusak-rusaknya apapun manusia ini harus kita kasihi. Itulah yang saya tahu kan saudara. Tapi ini indah saudara. Ini teman-temannya Bang Sabto ini memblokir nomor saya. Nah, sementara waktu saya kesaksian itu nomor saya dimintai mereka kan begitu. Lebih baik mereka tidak usah minta nomor saya waktu saya kesaksian itu, kan selesai, tidak membuat hati sakit kan begitu. Sesudah itu saya pergi saudara, meninggalkannya. Saya tinggalkan, saya kos. Sesudah saya kos, saya hidup sendiri. Saya baca Alkitab sendiri, saya doa sendiri saudara. Dan saya cari kerja kemana-mana, tidak ada, ya saya kos. Dan pelayan Tuhan yang dikenalkan sama Bu Nur ini, temannya Bang Sabto ini, pelayan Tuhan inilah yang menolong saya, ngasih saya uang untuk makan, ya kan. Kadang dia kasihan, dia kasih bantuan buat saya, kadang dia minjamin duit sama saya, begitu saudara. Dan sesudah itu saya kos. Saya di sini udah nggak bener lagi saudara ya, udah merasa putus asa lah gitu. Sesudah itu saya telepon lah Pak Junedi Salat ya, terus datang Pak Junedi Salat, nelpon saya, ya kamu di mana? Saya di Jawa Tengah Pak, saya kos. Loh, kamu kenapa nggak ini? Kata Pak Junedi Salat, kenapa nggak sama mentormu? Ya gitulah Pak, panjang ceritanya Pak, saya bilang gitu saudara. Jadi datang Pak Junedi Salat bilang ke saya, ya udah nanti selesai COVID kamu ke Jakarta. Kata Pak Junedi Salat sama saya saudara, nanti kamu ke Jakarta selesai COVID, kata Pak Junedi Salat. Terus iya Pak, saya bilang. Terus Pak Junedi Salat bilang begini, kamu kosan kamu berapa sebulan? Terus saya bilang 800.000 Pak, kosan saya 1 bulan. Terus kamu belum kerja? Belum Pak. Ya udah, ini ada berkat dari Tuhan sedikit, dan untuk kamu gunakan, kata Pak Junedi Salat saudara. Nunggu COVID selesai, kamu kos aja dulu, nanti selesai COVID kamu datang ke Jakarta, biar saya yang bimbing kamu, kata Pak Junedi Salat. Dan akhirnya Pak Junedi Salat lah saudara yang mentransfer duit untuk saya, untuk membantu kehidupan saya begitu ya. Kadang membantu uang bayar kos, kadang memberi uang untuk makan begitu, mentransfer gitu. Dan Pak Junedi Salat juga mengatakan kepada saya, Yahya, kamu jangan mendengarkan kata-kata omongan manusia, karena kalau kamu mendengarkan omongan manusia, kamu tidak akan kuat, kata Pak Junedi Salat. Jadi kalaupun kamu dikatakan hamba uang, kalau kamu dikatakan pura-pura murtad, kalau kamu dikatakan orang jahat, kalau kamu dikatakan, pokoknya kamu kalau dikatakan yang tidak benar, kamu diam saja. Itulah kata Pak Junedi Salat kepada saya saudara. Dan sesudah itu, iya Pak, saya bilang begitu toh. Sesudah itu tidak lama kemudian Pak Junedi Salat meninggal saudara. Ya, Pak Junedi Salat meninggal. Saya dapat kabar Pak Junedi Salat kena COVID katanya. Dan akhirnya saya tidak bisa ke Jakarta menemui beliau begitu saudara. Sesudah itu saya di situ udah putus asa. Saya sudah kalang kabut. Waduh ini gimana? Pak Junedi Salat meninggal. Saya udah merasa tidak apa lagi lah ya. Saya merasa tidak ada lagi saudara harapannya. Saya di situ udah putus asa, dan saya di situ udah gak percaya sama Tuhan Yesus saudara. Aja begini ternyata Tuhan Yesus ini udah gak bener ini. Saya berpikir begitu saudara. Jadi sesudah itu, karena saya ya seperti itu perjalanan saya toh. Ya saya tidak, ya kadang saya pernah juga saya saudara hanya makan Indomie, pernah juga saya hanya minum air putih toh, itu saya alami saudara ya. Tapi itulah perjalanan kita sama Tuhan itu itulah duri-duri yang harus kita lewati begitu saudara toh. Dan sesudah itu saudara, saya punya kenalan di sini pelayan Tuhan ya. Saya punya kenalan di sini pelayan Tuhan, dan di sini pelayan Tuhan ini menelpon saya, Mas Yahya, tolong bawa doa di sini ada anaknya jemaat hilang
katanya gitu saudara. Anak jemaat, ada anak jemaat ya, nama anak ini Jojo. Jojo ini mandi-mandi di pantai sama teman-temannya. Sesudah itu si Jojo ini tenggelam saudara, tenggelam di pantai ini dan tidak ditemukan. Bahkan Basarnas sudah terjun sampai ke tengah-tengah pantai, ke tengah-tengah laut mencari, tidak ditemukan. Bahkan keluarga Jojo ini juga sudah mencari paranormal, sudah mencari dukun untuk menemukan si Jojo ini yang hilang ini saudara. Dan akhirnya nggak ditemukan saudara, kan tidak ditemukan. Dan teman saya ini bilang, tolonglah mas, bagaimana supaya Jojo ini bisa kita temukan, tolong bawa doa gitu. Dan akhirnya saya pergi saudara. Itulah videonya yang di YouTube saya. Ada mungkin Bapak Ibu nonton nggak di channel YouTube saya itu, yang saya main gitar pakai jaket, yang doa rame-rame, yang ada anak kecil. Itu keluarganya si Jojo yang hilang itu. Sampai detik ini tidak ditemukan saudara. Si Jojo itu sampai detik ini tidak ditemukan. Jadi saya bilang, gimana ya mas mencari si Jojo ini ya caranya gitu. Ya doakan saja mas, kita doakan di sini gitu. Dan akhirnya saya pergi ke rumah ke rumah orang tua si Jojo ini. Akhirnya kami ibadah di situ. Itulah mungkin Bapak Ibu kan udah lihat video yang main gitar pakai jaket saya. Disitulah saya doa sama keluarganya si Jojo yang hilang ini. Dan sesudah itu saya berpikir, waduh ini orang keluarganya kan sudah minta tolong sama saya. Keluarga Jojo ini minta tolong sama saya, berharap Jojo itu ditemukan dalam bentuk apapun, begitu saudara ya, dalam bentuk apapun, walaupun dia tubuhnya, dagingnya sudah habis, walaupun tinggal tulang, tidak masalah, yang penting dia bisa kami temukan. Itulah harapan keluarga si Jojo ini saudara kepada saya. Dan akhirnya di situ saya langsung berpikir begini, waduh gimana ini ya, kasihan juga ini anak nggak ditemukan. Dukun-dukun sudah nyari, paranormal sudah nyari. Sesudah itu saya berpikir begini saudara, ya udahlah kalau memang mereka butuh pertolongan saya, akhirnya saya gunakanlah saudara dengan doa-doa saya waktu di Islam dulu, kan begitu. Sesudah itu saya apakan sorban, ya kan, surban, tasbih. Dan keluarganya teman saya ini mengatakan kepada saya, mas kalau bisa nggak usah pakai ilmu mas, pakai pengetahuan mas yang lama gitu toh, kalau bisa doa sama Tuhan Yesus gitu. Tapi saya tidak mau dengar omongan beliau. Saya yang penting si Jojo ini ketemu, begitu saudara. Dan akhirnya saya pergi ke tengah-tengah laut, ya, ke tengah-tengah laut untuk mencari si Jojo ini sama kakaknya si Jojo. Si Jojo ini yang hilang ini punya kakak laki-laki, dan dialah menemani saya ke tengah-tengah laut sama nelayan kapal dan nelayan kapal. Jadi di situ saya di situ doa lah saudara. Doa pakai apa saya dulu yang lama gitu ya. Saya doanya juga saya udah lupa sekarang. Ya itu ya. Sudah itu saya doa supaya Jojo ini ditemukan, dan saya bilang begini kemarin itu saudara, ini Jojo tidak akan bisa dilepas, saya bilang, karena yang megang dia ini penunggu di sini, penunggunya, raja penunggu pantai ini yang memegang Jojo. Saya jamin Jojo tidak akan ditemukan karena yang megang dia ini keras, saya bilang gitu saudara. Dan sesudah itu keluarga Jojo ini berharap si Jojo ini ketemu, minta tolong ke saya, tolonglah mas kalau bisa, gimana ya caranya, yang penting dia ketemu gitu. Dan akhirnya langsung saya pergi ke tengah laut saudara, ke tengah pantai itu, ke tempat si Jojo ini diambil sama penunggu di situ toh. Dan akhirnya si penunggu ini mengapakan saya, menyerang saya tetap doa, ya kan, saya doa terus, saya doa, ya kan, yang saya tahu gitulah ya, yang saya tahu.
Sesudah itu akhirnya kami di situ berlaga lah saudara ya, bisa dibilang ya tanding lah gitu ya. Dia mau membunuh saya, penunggunya ini mau membunuh saya saudara. Saya lawan terus, saya lawan pakai apa saya dulu gitu ya, pakai yang saya punya dulu gitu. Sudah itu saudara, saya kalah dan akhirnya sampai nelayan ini saudara, yang punya kapal ini sama anaknya sampai mau lompat ke tengah laut itu, mau lompat ketakutan melihat saya waktu tanding adu kekuatan sama ini tadi, sama penunggu pantai itu tadi saudara, raja penunggu pantai itu. Tanding kami saudara, sampai itu kapal itu goyang loh saudara. Banyak yang menyaksikan saudara, banyak yang menyaksikan, bukan satu orang menyaksikan, banyak yang menyaksikan. Kapal itu goyang sampai kapal itu sama anaknya sampai mau meluncur ke laut itu, ke pantai itu, sampai mau kabur gitu saking ketakutan melihat saya. Udah kayak apalah, yang namanya juga tanding gitu tuh. Saya mandi keringat basah saudara. Sudah itu saya kalah gitu ya, akhirnya saya kalah, saya lemas begini, saya lemas begitu saudara. Sesudah itu saya dibawa ke darat. Sampai di darat juga mau menurunkan saya dari kapal juga, saya lemas saudara. Saya kan diserang sama raja penunggu situ. Yang menyerang saya bukan satu, bukan rajanya aja, murid-muridnya juga menyerang saya. Makanya saya kalah. Sesudah itu saya dibawa saudara ke pinggir laut, ke pinggir pantai. Sudah itu saya dibawa pulang. Sudah saya pulang, saya masih lemas. Sampai di rumah keluarga si Jojo ini saya dikasih minum, bahkan baju juga saya dikasih, karena kan baju saya sudah basah. Saya mandi keringat di situ saudara. Sesudah itu sudah saya enakan, sesudah saya agak enakan, saya pulang ke kosan. Saya ke kosan, sampai di kosan malamnya saya diserang lagi saudara. Ya, diserang. Siapa yang menyerang saya? Bukan itu aja yang menyerang, bukan penunggu pantai itu aja yang menyerang saya, tetapi yang namanya semua ilmu menyerang saya. Disitulah saya tidak bisa bergerak saudara. Saya di situ tidak bisa bergerak. Saya tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan saya mau buang air kecil tidak bisa saudara. Mau buang air kecil ke kamar mandi saya tidak bisa. Dan akhirnya saya telepon istri Pak Junedi Salat. Dan istri Pak Junedi Salat bilang pergi berobat katanya. Tapi saya tahu penyakit saya, dan Ibu Uti Watimena juga mengatakan saya berobat. Tapi saya tahu sakit saya apa. Sakit saya bukan sakit medis, tetapi sakit saya adalah sakit yang serangan dari yang tidak bisa kita dilihat mata. Begitu saudara. Dan di situ saya bergerak nggak bisa saudara. Saya gerakkan badan saya tidak bisa. Bahkan saya mau buang air kecil ke kamar mandi tidak bisa. Dan sesudah itu saya langsung menangis. Sesudah saya menangis, saya bilang begini, udah nggak bener ini begitu. Saya pengen mau pulang, saya mau pulang ke pesantren saya mau balik ke Islam lagi, karena saya di situ putus asa saudara. Saya di situ putus asa ya. Saya putus asanya di situ tadi ya. Saya sakit. Saya putus asanya, semua menyerang saya, ilmu menyerang saya, manusia juga menyerang saya. Jadi saya di situ langsung berpikir ini udah nggak benar lagi gitu toh. Dan saya di situ ada niat mau masuk ke mau balik ke pesantren, mau masuk Islam lagi saudara. Sudah itu saya menangis dan pas saya buka HP, saya buka YouTube. Pas saya buka YouTube, tiba-tiba muncul channelnya Pendeta Gilbert Lumoindong, saudara. Jadi pas ini saya nggak bisa bergerak, saudara. Saya nggak bisa bergerak ke kamar mandi, nggak bisa mau buang air kecil, nggak bisa. Pokoknya nggak bisa bergerak sama saya udah diikat gitu lah, udah diikat. Ibarat katanya sudah bisa dibilang saya itu udah mau dibunuh begitu ya, dibunuh. Tapi dengan pokoknya dibunuh lah. Makanya saya kadang berpikir jangan-jangan ini saya nyawa kedua begitu saudara. Sebenarnya saya situ udah mati. Kalau menurut saya sudah mati saudara. Menurut saya sudah mati di situ. Jadi tiba-tiba muncul channel Pendeta Gilbert Lumoindong. Pak Pendeta Gilbert Lumoindong ada 3 orang.
Pak Pendeta Gilbert Lumoendong, terus Mas Even anaknya, terus satu lagi Mas Grandi yang main gitar, saudara. Mereka yang main gitar, saya buka HP YouTube, saya tonton, tiba-tiba muncul channel mereka. Sesudah muncul channel mereka, saya dengar mereka nyanyi lagu itu, lagu Kau Ambil Alih, Kau Ambil Alih seluruh hidupku, itu saudara. Sesudah itu saya gerakkan badan saya, sudah enak saudara, tapi belum bisa jalan saudara, belum bisa berjalan ya, masih bergerak aja. Saya gerakan bisa waktu Pak Gilbert nyanyi itu ya, sama mereka ada bertiga orang tuh yang main gitar, terus satu lagi anaknya Pak Gilbert, baru satu lagi Pak Gilbert, bertiga mereka. Sesudah itu saya gerakan udah bisa waktu nyanyi lagu itu. Sesudah itu Pendeta Gilbert mendoakan semua para penonton yang menonton channelnya. Didoakan Pendeta Gilbert, yang sakit engkau sembuhkan, yang lemah engkau kuatkan, yang berbeban berat engkau hibur di dalam nama Yesus. Begitu dibuat begitu saudara, saya sembuh, saya bisa bergerak sampai sekarang ini. Saya gerakkan badan saya, sudah enakan. Saya pergi ke kamar mandi bisa. Badan saya yang nggak bisa bergerak sudah bisa saudara. Badan saya yang tidak bisa bergerak sudah bisa. Tapi bekas sakitnya masih terasa dulu, tapi sekarang udah nggak lagi. Di situ saya sembuh total saudara, sampai sekarang ini saya sembuh. Sampai sekarang ini saya sembuh total berkat doa Pendeta Gilbert Lumoendong. Saya sembuh total saudara sampai sekarang ini. Di situ saya nggak ada harapan hidup saudara. Saya di situ nggak ada harapan hidup. Bisa dibilang saya itu udah mati saudara. Tapi begitu Pendeta Gilbert Lumoendong mendoakan saya dan menyanyikan lagu rohani Kau Ambil Alih, puji Tuhan saya sembuh sampai sekarang ini. Semua itu bukan karena kuat dan gagah saya, tapi semua itu berkat kemurahan Tuhan Yesus yang mengasihi saya. Dan makanya saudara, saya itu tidak mau fokus sama hal apapun, tapi saya mau fokus menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena yang menyembuhkan saya Tuhan Yesus saudara. Waktu saya sakit tidak ada harapan hidup, Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Sampai sekarang ini saya sudah sehat saudara, sampai detik ini. Oleh karena itu saudara, padahal saya dulu itu saudara, waktu belum sakit, saya di situ belum percaya 100% sama Tuhan Yesus, karena saya juga diserang ya, disakiti sama manusia begitu. Jadi sesudah itu, tapi sekarang ini karena saya sudah sembuh pulih total sampai detik ini, iman saya tidak akan bisa digoyang siapapun sekarang ini. Siapapun yang menggoyang iman saya untuk meninggalkan Tuhan Yesus, tidak akan bisa saya meninggalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan saya di saat saya sakit, tidak ada harapan hidup. Kalau saya tidak menonton channel Pendeta Gilbert saudara, saya tidak tahu nasib saya apa. Kalau saya tidak didoakan sama Pendeta Gilbert, saya tidak tahu nasib saya apa. Kalau Tuhan Yesus tidak mengasihi saya tidak tahu nasib saya apa. Mungkin saya tidak bisa menyapa Bapak Ibu di siang hari ini. Oleh karena itu, makanya kalau saya mengingat itu saudara, saya menangis. Kalau saya ingat itu semua, menangis saya. Makanya saya bilang iman saya tidak bisa digoyang siapapun lagi, karena saya sudah mengalami mujizat Tuhan nyata di dalam hidup saya waktu sakit. Itulah yang tidak bisa saya lupakan saudara. Itu tidak bisa saya lupakan. Kesaksian kesembuhan saya itu tidak bisa saya lupakan. Sampai sekarang ini saya sehat, saya kuat. Sampai sekarang ini semua itu berkat kemurahan Tuhan Yesus lewat hambanya Pendeta Gilbert Lumoendong. Oleh karena itu harapan saya buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ingat, jangan pernah bermain ilmu, jangan pernah bermain apapun, bermain api, yaitu dukun, paranormal, itu tidak, jangan. Karena apa saya bilang? Karena itu sendiri yang memakan Anda nantinya. Tapi andalkan salah Tuhan, andalkan saja Tuhan Yesus. Karena apa? Ilmu dunia itu tidak ada apa-apanya saudara, dibanding dengan kuasa Tuhan. Makanya saya minta buat Bapak Ibu, fokus aja cari wajah Tuhan, doa sama Tuhan, bagaimana supaya Tuhan senang melihat Bapak Ibu.
Jangan pernah banggakan ilmu apa segala macam, jangan, karena itu sudah saya lewati. Nah, itu sudah saya lewati saudara. Waktu saya badan saya gerakkan, waktu saya bisa menggerakkan badan saya saudara, bahkan saya jalan ke kamar mandi sudah bisa. Saya di situ terbodoh saudara. Saya terbodoh di tempat tidur saya terbodoh begini. Terbodoh saya saudara. Terbodoh. Makanya saya bilang, kalau bukan Tuhan menyembuhkan saya tidak bisa menyapa Bapak Ibu. Kalau bukan Tuhan yang menyembuhkan saya tidak bisa menyapa Bapak Ibu. Saya manusia penuh dosa, saya manusia rusak, saya manusia parah, saya manusia tidak berguna, tidak bermanfaat. Tapi Tuhan Yesus mengasihi saya, menyembuhkan saya. Dia masih mau menghidupkan saya. Kenapa Tuhan menghidupkan saya? Karena ada rencana Tuhan buat kita anak-anaknya. Tuhan ingin saya itu menjadi saksinya kepada bangsa ini, bahwasanya mujizat Tuhan Yesus masih ada di dalam hidup Bapak Ibu. Asalkan Bapak Ibu imani, akan terjadi mujizat di dalam hidup Bapak Ibu. Karena saya sudah mengalaminya. Saya sudah mengalaminya. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Di siang hari ini saya percaya kesaksian saya yang sederhana ini sangat menguatkan kita anak-anak Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin kesaksian saya lengkap mulai dari awal sampai akhir, ya ada saatnya kita ngobrol bareng. Karena kalau lewat media begini saudara, saya juga kan paket saya menipis saudara. Ya, jadi saya juga paket saya menipis. Jadi saya harus pintar-pintar untuk menggunakan paket data, karena saya juga masih menganggur saudara. Saya itu belum ada pekerjaan saudara. Oleh karena itu saya percaya, walaupun saya masih pengangguran, saya percaya dan saya imani saya akan dicukupkan Tuhan Yesus, saya akan diberkati Tuhan Yesus. Karena apa? Sedangkan saya sakit mau mati, tidak ada harapan hidup, Tuhan sembuhkan. Apalagi masalah dunia, masalah ekonomi, pasti Tuhan cukupkan. Saya percaya dan saya imani bahwasanya Tuhan Yesus akan memberkati saya untuk menjadi saksinya sampai ke seluruh bangsa-bangsa, bahwasanya Tuhan Yesus mujizatnya nyata buat kita anak-anaknya yang mengasihi Dia. Karena saya sudah mengalaminya. Kalau saya tidak didoakan Pendeta Gilbert, saya sudah mati. Kalau saya tidak dikasihani sama Tuhan Yesus, saya sudah mati saudara. Saya sudah mati. Oleh karena itu harapan saya buat Bapak Ibu, tetap semangat, tetap sukacita. Ingat kita masih punya Tuhan dan masih punya pengharapan. Jangan pernah pikirkan dunia lagi, tetapi pikirkan bagaimana supaya hati Tuhan Yesus senang melihat Bapak Ibu dan saya, karena Dia sudah dekat. Dia sudah dekat. Mari kita angkat pujian untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu ada sampai sekarang ini berkat kemurahan-Mu, berkat kasih-Mu, berkat pertolongan-Mu Tuhan. Kami ada sampai sekarang ini berkat anugerah-Mu, berkat kasih-Mu di dalam hidup kami. Engkau sangat baik Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Oh haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik. Tuhan baik,
Walaupun Anda orang rusak, walaupun Anda penuh dosa, walaupun Anda tidak layak di mata Tuhan, tetapi Tuhan mengasihi Anda. Oleh karena itu, Tuhan Yesus sangat baik yang sudah memulihkan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Tuhan Yesus baik yang telah menyembuhkan Bapak Ibu dan saya. Semua itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua itu berkat kebaikan Tuhan Yesus, berkat kasih-Nya di dalam hidup kita, yang mengasihi kita anak-anak-Nya. Oleh karena itu, mari kita angkat pujian ini dengan sukacita damai sejahtera. Jangan pikirkan lagi dunia, jangan pikirkan masa lalu, jangan pikirkan lagi apapun yang ada di dunia ini, tetapi pikirkanlah bahwasanya Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Oleh karena itu, mari kita fokuskan bagaimana supaya Tuhan senang melihat Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik di dalam hidup kami. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagi Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku, Tuhan baik. Oh, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Tuhan Yesus baik. Ingat, Tuhan Yesus baik. Apapun masalah Anda, walaupun Anda tidak dianggap keluarga, walaupun Anda dibuang keluarga Anda, walaupun Anda dicaci, dimaki, dan difitnah teman-teman Anda, walaupun Anda dicaci, dimaki, difitnah oleh siapapun, ingat saja, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sudah dekat, dan Tuhan Yesus akan turun, akan datang untuk mengangkat kita, anak-anaknya, dan membawa kita masuk ke dalam tanah kerajaan surga yang sudah disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya percaya di siang hari ini, kesaksian saya ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih buat saudara-saudara seiman. Ingat, apapun kelakuan Anda, serusak apapun Anda, serusak apapun Anda, sehancur apapun kehidupan Anda, ingat, Tuhan mengasihi Anda. Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Oleh karena itu, tetap semangat. Tetap semangat. Ingat kebaikan Tuhan yang sudah menyembuhkan Bapak, Ibu, dan saya. Yang sudah membangkitkan Bapak, Ibu, dan saya dari antara orang-orang mati. Itu aja ingat. Oleh karena itu, ceritakan mujizat kesembuhan Bapak, Ibu sampai ke ujung bumi, sampai ke seluruh bangsa-bangsa, agar Tuhan Yesus senang melihat Bapak, Ibu, dan saya. Terima kasih. Selamat siang. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih.